Dia nggak boleh ngambil motor untuk ngisi. Oh gitu. Itu kan. Ngambilnya di mana, Pak? Ngambil sih di sini, tapi nggak boleh ngambil di. Nggak boleh ada kamera. Oh. Nah, tuh kan. Dia aja ini kayak sel contohnya ada punya prosedur sendiri. Kita juga nggak bisa tabrak karena mungkin di situ ada yang dia ketentuan yang nggak boleh diketahui saingan dagangnya kan, kayak Pertamina, Vivo dan lain-lain gitu. Ya oke. Udah dikasih. Ya kita minggir dulu deh. Kita minggir dulu. Itu udah kelas yang punya SOP masing-masing. Tanya kan ini kan prosedurnya coba. Karena mereka setiap produk itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka nggak mau namanya saingan kan, walaupun ronnya sama, mereka pasti punya kelebihan. Nah itu yang dimaksud kemarin penambahan zat adiktif itu. Jadi lebih kepada peningkatan performance, Value, nilai tambah lah, pembeda, warna. Ini pasti warnanya beda nih. Ya. Saya kurang tahu ini, coba sel. Gitu. Pak, kalau komentar Bapak untuk beberapa SPBU Shell yang mau tutup dan dikabarkan akan tutup di belakang ada? Oh enggak, kita malah kemarin kita sepakat di rapat. Kita harapkan bahwa ini kan non subsidi kan. Non subsidi sebenarnya pasar bebas lah. Kami persilahkan, bahkan kementerian kita minta supaya diberikan kemudahan dalam prosedur kan gitulah. Karena kemarin sempat ada kelangkaan kan, sebenarnya kemarin tuh rapat itu teragendakan sudah lama akibat terjadi kelangkaan di beberapa SPBU swasta di akhir bulan kan, ternyata pas ada isu Pertamina itu, jadi kita barengkan gitu. Tuh. Pak, berarti blending ini memang sudah lumrah untuk dilakukan ya Pak? Blending dalam artian apa ini? Yang untuk meningkatkan mungkin sampai satu Value. Nah, kemarin kan cuma diakuin, mungkin kemarin lihat di raker kan, di rapat kerja kemarin kan semua SPBU badan usaha mengakui bahwa memang ada penambahan zat adiktif kan untuk misalnya pewarnaan dan juga meningkatkan performance gitu kan. Kan mereka harus punya keunggulan. Makanya kita kemarin buat analogi sederhana kan. Kayak misalnya kita minum kopi ada atasnya ada topping apa gitu kan. Ada yang pakai bubble, ada yang tambah es krim, kayak kira-kira kayak gitulah. Gitu. Tapi intinya kopi tetap kopi gitu. Tapi katanya ada statement yang bilang kalau misalkan menambahkan zat aditif di dalam bahan bakar itu nggak meningkatkan oktan number, betul itu Pak? Kemarin tidak ada, semua menyatakan kan kita sampaikan kita tanya ke pelaku usaha. Semua menyatakan tidak ada, tidak bisa. Hanya meningkatkan value terkait dan kelebihan produk itu gitu. Kalau ronnya tetap gitu. Ronnya dari sana impor misalnya ron 90 ya di sini 90 tinggal ditambahin lah kan kualitasnya sama. Supaya bumbunya lah kalau kandungannya sama gitu. Pak, untuk mengatasi ini minat masyarakat gimana Pak? Kan banyak yang beralih gitu ya Pak ya. Jadi Pertamina nanti nggak jadi. Saya pikir dengan penjelasan ini kan publik kan nggak tahu bahwa posisi Lemigas sudah melakukan pengecekan kok itu. Mudah-mudahan dengan kondisi ini ya bisa mengembalikan lah ini apa yang terjadi kegaduhan ini trust publik sekarang itu. Udah mau gimana pun kita harus cinta produk Indonesia gitu kan. Pertamina ini bagian dari milik negara, badan usaha milik negara. Kalaupun ini kita dukung, bahkan kita sangat mengacungkan 2 jempol lah untuk Kejaksaan Agung terhadap pengungkapan adanya dugaan korupsi itu kan. Tapi kita juga pengen bahwa bagaimanapun ini kita ini ada 6.000 SPBU kan, hilir yang pegang tuh Pertamina kan.
ada 6.000 SPBU yang ada di seluruh Indonesia. Sel ini hanya 200 loh. Vivo itu hanya 47 ya, kalau AKR itu 70 sekian. Jadi jangan sampai kita tergiring opini kepada masyarakat yang ini kan. Tuh. Saya pikir itu. Menanyakan penegasan kembali untuk uji sampelnya, tadi hasilnya akan keluar kapan Pak? Besok pagi katanya. Nanti malam mudah-mudahan udah selesai. Biar ntar katanya yang akan rilis ntar ini Pak Menteri sendiri. Pak izin, seandainya saja Pak ternyata ditemukan ada bukti yang tidak sesuai dengan standar Lemigas, kemudian apa langkah selanjutnya? Ya harus ini di stop dong. Dicabut, dikenakan sanksi, ada kan? Ada aturannya kalau nggak sesuai standar. Itu ada aturan. Ya nggak usah. Oke, ya itu ya. 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 Mana contohnya? Pak, izin nanya sedikit lagi. Tapi kalau untuk uji sampel yang tadi telah diambil itu akan dilakukan secara terbuka atau tertutup di Lemigas? Ya yang punya lab mereka, kita kan ntar kita minta dong kan. Kalau perlu kita ntar minta lab lain juga lah, gitu kan, selain Lemigas. Tapi yang diatur di dalam undang-undang ya Lemigas, itu. Dirjen Migas. Diatur di dalam peraturan pemerintah, PP ya. Itu Lemigas, itu. Makanya ini sebagai salah satu pintu masuk menurut kita bersama-sama saya dengan teman-teman Komisi 12 sudah saatnya emang undang-undang migas itu harus dilakukan revisi. Karena pasca putusan MK tahun 2012 sampai sekarang belum ada perubahan yang dilakukan. Jadi kita mendorong habis kejadian ini biar di situ terang siapa penanggung jawab pengawasan, siapa penanggung jawab hulu, penanggung jawab hilir, biar clear gitu kan. Sekarang kan masih ini kan, ibaratnya masih kanan tumbang tindih kan, hilirnya di BPH kan, BPH tapi masih dikoordinasikan dengan Dirjen antara regulator, eksekutor kan, itu beririsan gitu. Nah ini yang harus dibenahin. Salah satu saya sepakat dengan kemarin Iksanuddin Nursi bahwa pintu masuk ini jadi pintu masuk untuk perubahan revisi Undang-Undang Migas. Ya, kalau prosesnya kita di lab kan kita aja nggak bisa, Mbak kan, gitu loh. Hasilnya pasti dirilis kan. Pasti. Pak Menteri sendiri yang mau. Ini untuk uji laboratorium ini apakah nantinya akan secara rutin dilaksanakan terus, Pak? Karena ini kan sebenarnya dari kemarin sekarang. Dari dulu sudah Mbak, jadi dari dulu inilah yang sebenarnya yang harus disampaikan ke publik bahwa pengujian secara berkala kan dan random kan itu sudah dilakukan oleh Lemigas di bawah Dirjen Migas. Jadi seluruh produk terkait pengapalan atau pengeluaran produk dari depo kayak pelumpang itu sudah melalui proses sertifikasi dari Lemigas. Bahkan Lemigas juga ngecek di beberapa sampel di SPBU sesuai enggak, misalnya dari pelumpang keluar. Sebelum keluar itu udah dicek. Jadi sebenarnya kalau penanggung jawab terhadap pengawasan produk, quality control produk itu di Dirjen Migas gitu. Itu clear. Saya pikir ini kan hanya cukup penjelasan dari kementerian. Ini kan karena Pak Menteri masih di Magelang. Sebenarnya kalau dijelasin clear kan saat ini hanya yang menjelaskan Pertamina. Dan kalau kami mengawasin semua, jangan sampai masyarakat dirugikan dan terjadi keresahan. Makanya kami melakukan sidak ini dan juga memanggil kemarin ini untuk memastikan bahwa produk yang ini diterima masyarakat itu sesuai gitu loh kan. Tuh. Ya. Oke ya, udah ya. Sudah ya. Mana itu yang ini udah? Prosedurnya agak panjang Pak. Ya kan? Kamera nggak boleh Menjaga apa? Tuh. Listrik. Nggak, maksudnya di sana. Listrik statisnya harus diantisipasi juga Pak. Kamera juga nggak boleh ambil. Tuh kan? Habis ini mau kemana lagi Pak?
Ini ya BP aja kali ya. Ya. BP. Ini kan sebelah ini. BP AKR karena biar berimbang kan. Yang AKR BP AKR tuh punya RON berapa? 92 90 nggak ada nggak? nggak ada. Yang Oh, punya Vivo ya. yang punya cuman itu aja Vivo. Apa mau ke Vivo? Untuk bandingin yang 90-nya. Udah cukup lah ini. Karena yang gede hanya Shell 200 SPBU. Ini Pertamina sama Shell. Iya, katanya kementerian besok akan melakukan sampling juga. Supercell ya, RON 92. Di Nih. Shell ya, yang di Shell nih ya. Hah? Shell. Ya. Diangkat Pak. Balik tuh. Nah. Ini untuk sampel dulu, Lemigas. Apa namanya? Supercell. Supercell. Warnanya mirip punya ini ya. Ronnya pertama Bukan. Pertama ya Pak. Spek di. Nah, berarti pewarnaan sama dong. Berarti nggak usah lagi dong ke mana? Berarti ntar diminta aja ntar speknya ke Lemigas, spek RON 92. Nah, ini sama persis nomor pertama. kayak yang tadi. Ya kan sama kan? Sama ini. Sama-sama 92 kan? Iya, ini RON 92 pertama. Kalau ini. Pertama, Di sini Supercell. ini Shell ya, Shell. Jadi rupanya pewarnaan Ya. itu bagian dari spek ya. Ya. Spek yang ditentukan oleh Ditjen Migas gitu. Jadi kalau teman-teman ini ntar mintalah speknya ke Ditjen Migas. Spek RON 90, RON 92 ini. Tuh. Coba dicicip aja. Jangan diminum. Udah ya. Ini udah diambil ya. Udah ya. Oke.